Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Bang Adi Review. Oke guys, jadi hari ini gua lagi main lagi nih ke Manunggal Motor ya. Ini ketemu dengan Om Asep dan Om Yanto. Jadi rencananya gua mau ngecekin nih kabel seling atau selektor transmisi otomatis mobil gua ya, itu katanya kancingnya tuh pecah ya. Jadi ini kebetulan lagi mau dibongkar dan diganti sama Om Yanto dan Om Asep. Oke, ikutin terus ya teman-teman keseruan gua di hari ini. Skuy. Oke guys, ini kebetulan mobilnya sudah proses pembongkaran nih ya. Nah, bisa kelihatan ya. Tuh udah ada yang diangkat ya. Jadi ini prosesnya emang harus dari kolong sih. Ini kayaknya nih Om Yanto sama Om Asepnya lagi di bawah nih. Nah ini dia nih Om Asep nih. Tuh dia lagi proses penggantian kabelnya. Oh tuh di bawah tuh ada Om Yanto tuh. Dia lagi sibuk, dia nih lagi bongkar bawahnya ya Om ya? Kancingannya. Oh, jadi emang harus dari kolong sih proses buat ganti kabel selingnya ya. Nah, nih kabel selingnya nih. Tuh, jadi infonya Om Yanto sih kalau misalkan kabel seling ini dia kancingan ininya nih yang suka bermasalah. Makanya kemungkinan di mobil gua rusak kan. Nah, ini gua ganti nih. Tuh ya, ini masih proses pembongkaran dari bawahnya buat ngelepas kancing-kancing baut-baut yang di bawahnya sebelum kabelnya disisipin ke persnelingnya atau ke transmisi otomatiknya. Oke guys, jadi di sini gue ketemu lagi nih sama tim dari marketingnya ya. Ini ada Bang Iqbal. Bang Iqbal, gimana Bang Iqbal? Sehat kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, jadi gua hari ini rencana izin lagi nih, main lagi Bang ke Manunggal Motor ya Bang. Boleh. Jadi gua udah ngobrol sama mekaniknya Om Yanto dan Om Asep ya. Jadi mungkin ada penjelasan sedikit sih dari Bang Iqbal tentang permasalahan kabel seling ya Bang ya. Kabel seling matic. Nah, coba Bang boleh dijelasin Bang. Jadi efeknya gimana nih kalau nggak diganti nih untuk kabel seling? Kalau kerusakan kabel seling itu kan memang dia buat apa ya, perantara antara tuas gigi sama persneling itu ya. Jadi kan kalau emang misalkan kaitannya putus atau patah itu kan pasti persneling itu nggak bisa bergerak, nggak bisa dipindahin gitu kan. Betul, sempat ngelos gitu Bang, udah gua. Nah, jadi ya berarti kan kemarin yang pas ngelos itu dibawa ke sini sempat diakalin dulu sementara, yang penting bisa dipakai jalan dulu baru sih kita ganti gitu. Ya betul, waktu itu jadi gue sempat ngakali nih di bengkel, jadi buat pakein kawat lah, cuman kan ada beberapa kriteria gitu ya Bang ya. Jadi cuman bisa ke ini khusus matic ya, jadi bisanya ke D1 mundur ke belakang sama parkir aja ya, Bang. Jadi gigi tertentu lah yang iya dipakai, betul. Gitu, bisa semua dipakai. Gitu. Jadi makanya pas perjalanan ke sini nih guys, gua pusing juga sih, makanya D1 aja Bang. D1. Iya, aduh. Jalan juga 40. Terus pas 60 udah ntar turun lagi gitu kan. Ya. Mungkin itu efeknya kali ya Bang ya. Ya, karena kan memang tenaganya yang dihasilkan dari gigi D1 dan D atau tiap mobil kan beda-beda tuh ya. Betul. Ada yang 1, 2 atau apalah itu. Jadi ya memang untuk yang tenaga yang lebih besar itu
ada di gigi tertentu. Misalnya Betul, penulisan di D, berarti kita pakai D. Kalau untuk yang D1 kan biasanya untuk yang jalan-jalannya agak curam menanjak, jadi butuh tenaga yang lebih besar dan nggak bisa buat di aspal lurus gitu lah ya. Jadi nggak bisa maksimal gitu. Iya, Cuman benar. di RPM tertentu, kilometer tertentu yang bisa cuma dipakai kayak gitu. Betul. Jadi hari ini kan kebetulan lagi Hari kurban. oh iya kemarin Bang, hari Kemarin. kurban. Jadi habis hari kurban nih untung bengkel Om Yanto buka kan. Jadi ada pergantian di mobil gue itu kabel seling ya Bang. Kabel seling. Kabel seling. Jadi kalau ini sih prosesnya kan lagi dibongkar ya Bang. Ya. Kemungkinan sih kalau kata Om Yanto tadi kan kalau ngobrol dia itu kancingannya Bang. Kancingannya ya buat kaitannya yang biasanya ada yang patah atau ada yang Pecah ya? udah pecah karena kan dia bentuknya plastik ya. Iya betul. Nah, jadi itu sih kemungkinan yang kerusakannya yang untuk di kabelnya. Jadi kan kalau efeknya itu kan ini untung masih bisa diakalin ya Bang ya. Untuk sementara. Kalau nggak bisa diakalin sih, wah gue bingung sih itu harus di towing Towing, deh. pasti di towing. Karena kan pas perpindahan gigi itu kalau udah ngelos ya udah stuck di misalkan kita mundur udah mundur terus gitu kan. Jadi seperti itu. Atau ada efek lain Bang kalau misalkan di matic atau kalau di manual Bang, contohnya gimana tuh Bang? Kalau di manual kayaknya nggak ada. Oh, manual enggak ya? Karena kan dia langsung gearbox, dia otomatis dia rasio. Oh, iya. Pindahnya langsung. Dia gearbox. Paling kalau dari manual itu biasanya ada gigi rasionya atau ada kayak apa ya? Gigi di dalamnya itu yang udah agak kemakan. Jadi pada saat kita masuk gigi 3 itu bisa jalan. Cuma tiba-tiba nanti dia mental lagi balik ke 1 kayak gitu. Sebaliknya gigi 4 atau gigi 5 aja tergantung kerusakannya ya. Biasanya kan kalau kayak gitu itu ada kerusakan yang terjadi gara-gara ada kebocoran di oli gearboxnya gitu kan, yang udah kering tapi dipaksa buat jalan dan lama-lama itu kan haus karena tidak ada pelumas gitu. Itu yang bisa mengakibatkan yang gigi tiba-tiba terpental dari 3 balik lagi ke netral, kedua lebih netral gitu. Nah itu jadi guys permasalahannya. Jadi kalau misalkan di matic kan biasanya kan itu kan si kabel selingnya ya, tapi kalau untuk yang manual kan biasanya tadi yang udah dijelasin sama Bang Iqbal tadi gitu kan. Jadi kemungkinan di gearbox kan harus dicek juga ya Bang. Olinya. Minimal jangan kalau emang ada kebocoran segera langsung ditangani gitu. Jangan sampai benar-benar kering ya, itu bikin kehausan gigi rasionya itu ya mengakibatkan ya gigi itu suka balik ke netral dan kepental kayak gitu. Oke, nah gila tuh lumayan banget. Kita dapat ilmu lagi dari Bang Iqbal nih, karena dia selain marketing dia juga kurang lebih paham lah apa yang harus dikerjain dengan mekaniknya ya. Oke, Bang Iqbal, kayaknya kita emang harus sambil ngeliat ya untuk proses pemasangan kabel selingnya ya. Paling kan sekarang masih dibongkar ya, karena kan itu ada di bawah mesin ya, maksudnya yang dibuka cover knalpot, cover deck bawah sama knalpotnya dicopot baru bisa dipasang, nggak bisa dari atas gitu. Jadi emang harus ngolong sih. Harus ngolong. Jadi emang ibarat kancingan yang di bawahnya nih, panahan-panahannya itu harus dibuka baru si kabel bisa diselipin masuk ke transmisi maticnya. Oke, Bang, langsung yuk sambil kita lihat-lihat aja yuk, Bang. Oke. Ikutin terus ya teman-teman. Skuy. Oke, Bang Iqbal. Jadi nih mobil gua rencananya lagi diapain nih, Bang Iqbal nih? Kalau yang ini lagi dibongkar ya, tadi yang deck bawahnya itu sama menyopot knalpotnya itu diturunin. Jadi biar bisa masuk si kabel persnelingnya itu. Ya ini kan lagi proses pemasangan ya, maksudnya pembongkaran terus pemasangan kabel selingnya itu. Nah, paling ya sekitar sejaman lah paling untuk bongkar pemasangan. Nanti setelah pemasangan selesai kita bisa test drive itu apakah giginya itu sudah berfungsi normal semua bisa digunakan atau masih belum. Nah makanya kita cek nanti. Oke, nah ayo sambil kita lihat yuk Bang. Ini mekaniknya mungkin dari depan kali ya Bang. Nah ini kita lihat tuh, coba kita buka pintunya nih, udah proses. Nah ini Bang udah dibongkar ya Bang. Ya, pembongkaran. Tuh lihat ya, jadi ini dalamannya nih guys. Tuh. Nah yang diganti ini ada di dalam sini ya Bang ya? Di bawah sih. Oh di bawah ya? Posisi di bawah. Nah tuh dia tuh ya, mungkin ada di dalam sini, makanya lagi diakalin dari bawah dulu. Nah ini mekaniknya lagi pada di kolong semua ya Bang? Masih ngolong. Masih ngolong. Nah nih Bang Iqbal lagi mau mantau nih ceritanya nih.
Ini Bang Adi nih yang mau dipasang. Oh iya ya, itu dia nih. Kabel sellingnya nih. Nah, nih kabel sellingnya ya. Biasanya sering patah tuh di sini nih. Karena ini kan plastik ya. Oh iya iya. Ini memang ada umurnya juga gitu untuk pemakaiannya kayak gitu. Jadi memang harus sebisa mungkin sih dicek lah secara berkala biar nggak tiba-tiba lagi jalan jauh patah atau nggak nyangkut. Jadi kan trouble di jalan kayak Itu gitu. PR banget sih Bang kalau udah Iya. patah kan, apalagi lagi di jalan di tol, wah harus towing ya Bang ya. Towing. Oke, nah ini teman-teman masih proses pembongkaran. Tuh. Oke, teman-teman ikutin terus ya, skuy. Oke guys, balik lagi. Jadi ini rencananya gue mau langsung tes nih, ditemenin sama Bang Iqbal, tuh, ya. Jadi sekalian nih, biar Bang Iqbal ngerasain nih kira-kira di mobil gue ini ada kekurangan apa lagi ya Bang ya, sekalian ya. Tuh. Ayo Bang, hati-hati Bang. Dia udah apal banget jalan sini nih. Nah, tuh. Nah, gimana Bang Iqbal? Ini posisinya di D1 ya Bang ya? Tapi tadi untuk perpindahannya aman ya Bang? Aman, ya? udah bisa aman. Udah, indikator udah sesuai ya Bang ya tadi ya? Sesuai, Bang Adi. Indikatornya udah sesuai juga, tadi udah dicek sama si Bang Iqbal ya. Nah, ini posisi sekarang masih D1 ya Bang ya? Masih D1. Nah, biasanya paling enak sih gini nih. Jadi ketika habis melakukan pengecekan langsung di test drive nih sama Bang Iqbal. Kalau di bengkel manunggal ya Bang ya? Ya. Masih belum ya, Dik? Nah, ini perpindahannya ke apa nih Bang sekarang Bang? Ke masih di D1 tadi, coba di D. Masih di D1, belum melakukan perubahan. Kayaknya nanti mungkin pas ada persimpangan kali dicoba-coba sama Bang Iqbal nih. Nah, ini udah dicoba. Udah di D. Oh, ini udah di D nih. Nah, udah indikator sesuai Bang. Sesuai Bang Adi. Oke. Udah bisa pindah sih. Udah bisa pindah, jadi udah langsung kebaca. Sebelumnya kan tadi kan gue udah Hanya di videoin ya D1. teman-teman. Jadi diakalin pakai kawat kecil tadi ada ya. Nah, ini sekarang udah diganti di posisinya nih. Nah, tuh ya. Udah lumayan enak lah harusnya ya Bang ya. Sudah. Udah bisa pindah sih, maksudnya nggak hanya di D1 aja, jadi bisa pindah juga. Nah, tuh jadi Menyesuaikan medan yang ada gitu loh. betul. Kalau tadi kan gue kayak berangkat di D1 aja, waduh itu mesin kayak gemeter dah pokoknya. Nah, ini sekarang udah bisa nih. Nah, ini kita mau coba ngetes, ternyata udah bisa juga perpindahannya ya. Udah aman lah. Ini masih kita proses pengetesan nih. Kayak ada yang kurang ya Bang ya? Agak kurang sih nih. Agak berat ya, misalnya agak berat. Masih agak berat ya. Berarti emang harus ada yang dilakukan pengecekan lagi ya Bang? Iya, betul. Nah, kemungkinan di mana tuh Bang? Kalau ini sih mungkin ada kayak pembakarannya ya, bisa jadi dari full pumpnya juga, jadi agak aliran bensinnya agak kurang, agak berbet juga. Oke. Paling setelah ini kita melakukan pengecekan lagi nih. Ini setelah dites sama Bang Iqbal. Kecepatan berapa ini Bang? 60. 60 ya. Iya, yang penting udah di gigi D ya, atau drive ya. Sudah jalan normal, sudah nggak di D1 lagi nih gue nih nanti nih pulang nih ya. Udah aman di Bang Adi. Paling tinggal melakukan pengecekan yang selanjutnya aja sih.
Oke guys, jadi ini sudah selesai ya di tes sama Bang Iqbal. Jadi gimana Bang untuk semuanya nih setelah diganti kabel selingnya Bang? Kalau untuk kabel seling sendiri udah normal sih nih, jadi kita udah bisa pindah ke DR, udah semua udah normal, jadi bisa pindah-pindah, nggak kayak tadi cuma satu, hanya beberapa, bukan satu, beberapa gigi aja bisa dipindahin gitu kan. Ya, oke. Kalau cuman ini masih ada kendala nih dari tenaga, kayaknya yang agak apa ya, suplai bensinnya kurang dan kurang tenaga juga kurang, kayak mau kita bongkar lagi deh kayaknya. Nah tuh jadi ada rangkumannya juga dari Bang Iqbal. Jadi setelah melakukan pembongkaran di kabel seling atau selektor yang di transmisi Matic-nya, ternyata ada masalah lagi nih. Mungkin di next video ya Bang ya, nanti untuk pengecekan selanjutnya. Oh iya Bang, sebelum kita tutup nih, bengkelnya, nama bengkelnya apa Bang? Supaya teman-teman nanti khususnya yang bisa Nissan ataupun umum lah bisa datang ke bengkelnya Bang Iqbal nih. Nanti gue lampirin juga nomornya di deskripsi. Bengkel apa Bang? Silakan disebut. Manugal Motor di Jalan Cipayung. Patokannya di Cipayung aja langsung. Nah, nanti gue lampirin nomor Bang Iqbal ya di deskripsi. Kalau misalkan mau tanya-tanya dulu atau mau ya japri aja lah, soalnya kalau untuk bengkel di sini nanti kalian bisa bawa part sendiri, nanti untuk harga jasanya tinggal nego sendiri dengan Bang Iqbal atau Om Yanto sendiri, begitu ya Bang ya? Betul Bang Adi. Oke teman-teman, mungkin segini dulu aja video gue di kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Gua Bang Adi review pamit dan Bang Iqbal. See you next vlog ya teman-teman. Bye bye. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient.